Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang elastisitas. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan membahas tentang elastisitas. Nah, adapun kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama 3.2, yaitu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.2, yaitu melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan berikut, presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan karakteristik benda elastis dan tidak elastis dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menentukan tegangan, regangan, modulus elastisitas dengan benar. Yang ketiga, yaitu siswa dapat merumuskan persamaan hukum Hooke untuk menentukan konstanta pegas dan energi potensial pegas dengan benar. Yang keempat, yaitu siswa dapat menemukan penerapan benda elastis dalam kehidupan dan teknologi dengan tepat. Yang kelima, yaitu siswa dapat melakukan percobaan hukum Hooke dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya nih, pernah nggak sih kalian bermain karet gelang? Pasti pernah ya. Nah, terus kenapa saat karet gelang itu diberikan gaya, maka karet gelang itu bertambah panjang, dan setelah gayanya dihilangkan, karet gelang itu kembali ke bentuk semula. Selanjutnya yaitu pengertian elastisitas. Elastisitas adalah suatu sifat bahan yang dapat berubah baik dalam ukuran maupun bentuk setelah mendapat gaya luar, tetapi benda itu akan kembali ke ukuran dan bentuk semula setelah gaya luar itu ditiadakan. Adapun sifat elastisitas benda padat. Yang pertama yaitu sifat elastis, yang dimana benda yang dapat kembali ke bentuk semula ketika gaya yang bekerja pada benda dihilangkan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada karet gelang, kemudian pir, dan ketapel. Nah, sifat elastis benda padat yang kedua yaitu sifat plastis, yang dimana benda tidak dapat kembali ke bentuk semula ketika gaya yang bekerja pada benda dihilangkan. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada plastisin, kemudian ada plastik. Selanjutnya yaitu komponen elastisitas. Yang pertama ada tegangan atau stres, kemudian ada regangan atau strain, dan yang ketiga itu ada modulus elastisitas atau modulus Young. Yang pertama yaitu tegangan atau stres. Nah, tegangan menyatakan perbandingan antara gaya dengan luasan yang mendapat gaya bila dinyatakan dalam persamaan ditulis sebagai sigma sama dengan F per A, yang dimana F yaitu gaya dengan satuan Newton, kemudian A yaitu luas penampang dengan satuan meter persegi, dan sigma adalah tegangan dengan satuan Newton per meter persegi. Nah, menurut persamaan tersebut, nilai tegangan akan semakin besar apabila gayanya besar, luasannya kecil, dan gaya besar dan luasannya kecil. Adapun catatannya, nah kalau semisal diketahui A-nya, maka menggunakan rumus Pi dikali R kuadrat. Atau jika diketahui diameternya, maka menggunakan 1/4 dikali Pi dikali D kuadrat. Masuk ke contoh soal. Sebuah pegas memiliki sifat elastis dengan luas penampang 100 meter persegi. Jika pegas ditarik dengan gaya 150 Newton, berapakah tegangan dialami pegas? Nah, diketahui A-nya 100 meter persegi, kemudian F-nya yaitu 150 Newton. Kemudian ditanya tegangannya. Maka tegangan tadi kan rumusnya F per A. Sigma sama dengan F per A. Sigma sama dengan 150 Newton dibagi 100 meter persegi. Sama dengan sigma sama dengan 1,5 Newton per meter persegi. Kemudian ada regangan atau strain.
Sebuah tabung yang panjang semula L0 ditarik dengan gaya F sehingga panjangnya bertambah menjadi L0 plus delta L. Pada perubahan tersebut, tabung mengalami regangan, yaitu besaran yang menyatakan perbandingan antara perubahan panjang terhadap panjang semula. Untuk menghitung regangan dapat diketahui dengan rumus E sama dengan delta L per L0. Dengan delta L yaitu pertambahan panjang dengan satuan meter, L0 dengan panjang semula dengan satuan meter, dan E yaitu regangan, yaitu tanpa satuan karena M dibagi M habis. Masuk ke contoh soal. Sebuah kawat memiliki panjang 100 cm ditarik dengan gaya 100 N, kemudian bertambah panjang 10 cm. Tentukan regangan kawat. Diketahui L-nya 10 cm, ubah ke meter jadi 0,1 meter. Kemudian L0-nya 100 cm diubah ke meter jadi 1 meter. Kemudian F-nya 100 Newton. Ditanya regangannya. Nah, regangan tadi kan rumusnya E sama dengan delta L per L0, yang dimana delta L-nya tadi 0,1 dibagi L-nya 1. Jadi regangannya yaitu 0,1. Selanjutnya yaitu modulus elastisitas atau modulus Young, yaitu perbandingan antara besaran tegangan dan besaran regangan dinyatakan sebagai modulus elastisitas, yaitu angka yang menunjukkan ketahanan bahan untuk mengalami deformasi atau perubahan. Makin besar nilai modulus elastisitas benda, makin sulit benda tersebut mengalami perubahan. Secara perhitungan, untuk menentukan modulus elastisitas atau kadang disebut juga modulus Young digunakan persamaan berikut. E besar sama dengan sigma per E kecil. Yang dimana E yaitu tadi tegangan, kemudian E-nya regangan, dan E besarnya modulus elastisitas. Adapun contoh soalnya. Sebuah besi memiliki luas permukaan 0,2 meter persegi dan panjang awal 0,5. Jika besi bertambah panjang 0,1 meter, ketika diberi gaya sebesar 50 Newton, berapakah modulus elastisitas besi tersebut? Diketahui luas penampangnya 0,2, kemudian L0-nya 0,5, delta L-nya 0,1, dan F-nya 50. E sama dengan 50 dikali 0,5 dibagi 0,2 dikali 0,1. Maka mendapat 1250 Newton per meter persegi. Selanjutnya masuk ke hukum Hooke. Bagaimana pernyataan hukum Hooke? Jika gaya yang diberikan pada suatu pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas delta X sebanding atau berbanding lurus dengan gaya F yang diberikan. Secara matematis, hukum Hooke dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan K dikali delta X. Yang dimana F yaitu gaya dengan satuan Newton, kemudian delta X yaitu pertambahan panjang dengan satuan meter, dan K yaitu konstanta pegas dengan satuan Newton per meter. Masuk ke contoh soal. Suatu pegas yang panjangnya 10 cm diberi beban 200 gram, ternyata panjang pegas menjadi 15 cm. Tentukan besar konstanta pegas berikut. Diketahui X0-nya 10. Kemudian X-nya 15. Kemudian delta X-nya 15 dikurang 10 menjadi 5 cm. Diubah ke meter jadi 0,05 meter. Kemudian masanya 200 gram. Diubah ke kilogram menjadi 0,2 kilogram. Yang ditanyakan konstantanya. F sama dengan K dikali delta X. Untuk mencari F yaitu M dikali G, maka K sama dengan F per delta X, M dikali G per delta X, yaitu 0,2 dikali 10 dibagi 0,05 menjadi 40. Selanjutnya yaitu energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah usaha yang diperlukan pegas untuk kembali ke posisi semula. Persamaan energi potensial pegas dapat dicari dengan menggunakan rumus EP sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat. EP yaitu energi potensial pegas dengan satuan Joule, kemudian delta X yaitu pertambahan panjang dengan meter dengan satuan meter, dan K yaitu konstanta pegas dengan satuan Newton per meter.
Contoh soalnya yaitu sebuah pegas ditarik oleh gaya 50 Newton sehingga pegas bertambah panjang 5 meter. Berapakah energi potensial pegasnya? F-nya sama dengan 50, kemudian delta X-nya sama dengan 5 meter. Yang ditanyakan energi potensialnya. F sama dengan 50, delta X-nya sama dengan 0,08 meter. F sama dengan K dikali delta X. Karena kita mencari K, maka rumusnya K sama dengan F dibagi delta X. Maka K sama dengan 50/5 sama dengan 10. Dan EP-nya yaitu setengah dikali K dikali delta X kuadrat. EP sama dengan setengah dikali K-nya tadi 10 ya, kemudian delta X-nya 5 kuadrat. 5 dikuadratkan, kemudian EP yaitu sama dengan setengah dikali 10 dikali 25, maka energi potensialnya yaitu 125 Joule. Kemudian masuk ke susunan pegas. Yang pertama ada susunan seri, yang dimana dengan rumus 1/K sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Yang kedua yaitu susunan paralel, yang dimana rumusnya K sama dengan K1 plus K2. Contoh soalnya, Coki mempunyai 3 buah pegas dengan konstata 100 Newton per meter, 150 Newton per meter, dan 300 Newton per meter. Berapakah konstata gabungan ketiga pegas tersebut jika diberi susunan seri? Maka K1-nya 100, K2-nya 150, K3-nya 300. Kemudian berapakah konstata gabungannya? 1/K seri sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/K3. 1/K seri sama dengan 1/100 ditambah 1/150 ditambah 1/300. Maka disamakan penyebutnya menjadi 300, maka menjadi 3 ditambah 2 ditambah 1/300. Kemudian K serinya dibalik 300/6, maka menjadi 50 Newton per meter. Kemudian Coki mempunyai 3 buah pegas dengan konstata 100 Newton per meter, 150 Newton per meter, dan 300 Newton per meter. Berapakah konstanta gabungan ketiga pegas tersebut jika disusun paralel? Nah, K1-nya 100, K2-nya 150, dan K3-nya 300. Maka konstata paralelnya yaitu K1 ditambah K2 ditambah K3. Maka 100 ditambah 150 tambah 300 yaitu 550 Newton per meter. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.